Pak Archandra sudah bergabung dengan kita. Pak Archandra, sudah bisakah Pak Archandra langsung menyampaikan butir-butirnya? Ini luar biasa Pak Chandra, sudah 3 jam, tapi peserta kita masih di atas 330-an. Padahal puncaknya tadi 360. Jadi betul-betul 3 jam ini sebagian besar bertahan. Salah satu adalah untuk mendengar Pak Chandra. Beliau ini adalah CEO dari perusahaan minyak di Texas ya, yang kelas dunia, menjadi menteri kita dan kemudian wakil menteri, kemudian menjadi komisaris utama, dan banyak sekali peran beliau di dalam pembangunan. Yang paling penting saya kira beliau diundang khusus oleh Pak Jokowi untuk mengabdi ke Indonesia. Kalau enggak, sudah tetap dia menjadi aset dunia ya. Terima kasih Pak Chandra, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Fasli Jalal, Pak Burmalis Ilyas, Bapak para narasumber yang masih ada, para pendengar yang ikut dalam acara ini. Saya mohon maaf tidak bisa ikut dari awal karena ada kegiatan lain. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa join mungkin di akhir sesi. Pak Fasli, saya harus menjawab kira-kira pertanyaan atau visi atau bagaimana ya Pak Fasli ya? Pertanyaannya bagaimana kiat-kiat Pak Archandra menggalang karir sebagai profesional dan kemudian menjadi pemimpin puncak. Bagaimana lessons learned dari perjalanan itu? Apa contoh-contoh best practice yang mungkin Bapak lakukan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda kita yang sedang membangun mimpinya atau membangun karirnya, Pak? Oke, baik. Tentu ini kalau saya bercerita, belum tentu ini sesuatu yang terbaik. Namun demikian saya mencoba sharing apa yang pernah saya alami, yang mungkin bermanfaat buat yang mendengar pada sore hari ini. Saya bercerita kenapa sampai akhirnya bisa ke Texas atau di US berkarirnya. Pertama, tidak ada niat sedikit pun untuk tinggal atau menetap atau berkarir di US. Tujuan utama di awal adalah untuk menimba ilmu. Namun demikian, yang namanya ilmu semakin digali, semakin terasa bahwa we are nobody. Gitu. Kita itu bukan apa-apa. Setelah mendalami sehari menjadi seminggu, menjadi sebulan, setahun, dan bertahun-tahun, dan disitulah terasa bahwa di atas langit masih ada langit, ya. Karena masih ada langit di atas langit, tercermin bagi siapapun sikap kita dalam menghadapi apa itu ilmu, ya. Karena dalam Al-Qur'an itu dinyatakan Bismillahirrahmanirrahim, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, kata Allah, tidak ada ilmu bagiku ketika yang berdialog itu adalah malaikat sendiri. Tidak ada ilmu bagiku kecuali apa yang engkau ajarkan. Ma 'allamtana, apa yang engkau ajarkan bagiku. Nah, pada saat menimba ilmu itulah, baik itu secara formal di sekolah maupun di waktu kerja, nah saya merasa bahwa yang diajarkan itu ternyata masih sedikit. Karena masih sedikitnya, lama-lama ingin belajar lagi, kemudian menjadi tidak tahu kapan akan kembali ke tanah air. Nah, apa kiat-kiatnya? Kalau kita di US, ada satu hal yang sangat berbeda dan mendasar sekali dibandingkan di Indonesia. Apa itu? Bahwa yang namanya kerja itu adalah deliverables. Ya. Kalau kita tidak punya deliverable, artinya bukan kerja. Nah, di Indonesia, kadang-kadang kita menganggap kerja bukan sesuatu yang harus kita deliver. Ya, misalnya, ya, apa yang membedakan? Meeting itu adalah cara untuk mendeliver something. Tapi di Indonesia kadang-kadang meeting itu adalah tujuan.
Kalau sudah meeting berarti kita sudah kerja. Ya. Nah, ini yang salah satu yang membedakan bahwa kalau di luar sana meeting, perjalanan dinas dan itu adalah sasaran antara. Sasaran sebenarnya adalah sebuah deliverable, apa hasilnya. Ya. Kemudian karena yang dinilai itu adalah apa hasilnya, apakah proses di sini menjadi penting? Iya, proses penting. Namun demikian yang lebih penting lagi ini hasilnya apa? Kalau seseorang mengerjakan pekerjaan dengan 40 jam, dia bisa selesai. Sementara kita mengerjakan 60 jam, kalau di US maka kita siap-siap saja mungkin seminggu, beberapa hari lagi kita akan dipecat. Ya, karena apa? Kita mendeliver something longer than others gitu. Kita menghasilkan sesuatu pekerjaan lebih lama waktunya daripada orang lain. Ya. Karena kita berkompetisi di sana, berkompetisi dengan siapa saja, ya. Di situ yang terlihat adalah yang bertahan adalah yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, nilai tambah perusahaan ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, you should go the extra mile. Ya. Kita harus mengerjakan sesuatu itu beyond our duty, ya, tidak hanya sesuatu pekerjaan ordinary, ya, deliverable-nya biasa-biasa saja, maka biasanya yang biasa-biasa saja ini karena dengan sistem kapitalis yang di Amerika, kemungkinan besar kita akan dikeluarkan di perusahaan. Karena ya ancaman itu ada setiap hari. Jadi tidak harus menunggu, Pak, saya punya anak sekolah, anak saya 2, anak saya 3, masih sekolah, jangan saya dipecat. Itu nggak ada. Dalam sistem kapitalis, hal-hal seperti itu tidak menjadi pertimbangan bahwa seseorang itu bertahan bekerja apa tidak. Ya, yang menjadi pertimbangan utama adalah if you don't make money, ya, you are out. You have to make money every day. Nah, tentu ada ukuran-ukuran, ya, key performance indicator apabila seseorang dikatakan make money or not, ya. Salah satunya itu tadi, berapa lama mengerjakan sebuah pekerjaan, berapa lama dan bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut, terus bagaimana kita membimbing, ya, misalnya kita punya staff sehingga mereka juga performs, ya, sesuai atau beyond yang diharapkan oleh perusahaan kita, ya. Nah, di saat-saat mulai bekerja, kebetulan saya bergabung dengan perusahaan di Technology Development Company, yang di mana di sana bergabunglah banyak orang-orang yang punya mindset untuk berinovasi, para inventor dan lain-lain. Maka pelajaran yang saya dapat ambil di sana adalah bahwa untuk melakukan sebuah inovasi tidak terbatas pada umur, ya, mau muda mau tua. Kebetulan waktu itu saya punya bos umurnya sudah 80 tahun, masih bekerja, bahkan sebelum dia meninggal umur 87 tahun dia meninggal, dia masih bekerja, ya, menghitung. Ya, kalau kita di Indonesia, saya beberapa kali bertanya kepada direksi di BUMN, kapan terakhir pegang kalkulator? Dan dia bilang, Pak, saya terakhir pegang kalkulator 30 tahun yang lalu. Padahal kalau orang di US pegang kalkulator itu umur 87 tahun itu masih pegang kalkulator. Masih pegang penggaris, gambar, dan lain-lain untuk technical, sehingga dia bisa mendeliver something walaupun umurnya sudah tua. Sketch dalam bentuk drawing, engineering drawing, dan lain-lain, dia juga bisa membaca itu. Jadi value seseorang di sana itu untuk berinovasi atau mendeliver something di perusahaan tidak bergantung pada umurnya. Ya, kalau kita masih berumur misalnya 50, 60 tahun dan di Indonesia 60 tahun sudah pensiun, padahal kalau menurut statistik di Amerika yang katanya umur yang paling produktif itu adalah umur 60-an tahun ke atas. Kenapa paling produktif? Karena pada saat itu keluarga sudah matang, anak-anak sudah tamat semua, ya, sudah berkeluarga, tinggal fokus sekarang kepada apa yang menjadi passion-nya orang-orang tua itu. Maka banyaklah orang-orang tua tetap bekerja pada umur 60 tahunan. Jadi kalau Bapak yang hadir pada malam ini atau sore ini masih berumur 60-an, jangan sampai kita merasa tua, stop bekerja, kemudian
tidak beraktivitas lagi menggunakan ilmu yang didapat, ya. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi saya, dan ini juga di dalam Al-Qur'an juga dikatakan faida faraghta fansab. Setelah kita mengerjakan sesuatu maka bersegera mengerjakan yang lain. Nah, bagi Bapak Ibu-ibu yang hadir malam ini atau sore ini, kalau masih berumur 60 dan merasa pensiun, sebaiknya itu dipertimbangkan kembali. Karena apa? Di saat itulah umur yang paling produktif kalau di Amerika sana. Terima kasih Pak Fazly, mungkin ini sebagai pembuka kalau ada pertanyaan. Nah, sebelum yang lain nanti ya, silakan dimasukkan di chat ya, supaya nanti tolong Pak Burmalis dibacakan nanti. Pak Archandra kan punya pengalaman sekolah di Indonesia, kemudian berkarir ke internasional, sempat melihat benar bagaimana ekosistem bekerja di setting internasional dan kompetensi dan juga karakter apa yang diperlukan. Kemudian Pak Chandra pulang ke Indonesia lagi, menemukan sistem pendidikan, karakter anak-anak kita, dan kemudian juga segala hal yang baik mendukung maupun melemahkan daya saing mereka. Apa saran Pak Archandra begitu melihat 3 tahap tadi itu dalam perjalanan hidup Pak Chandra untuk anak-anak muda kita dan keluarga-keluarga yang membesarkan dan memfasilitasi anak-anak ini? Kalau kita melihat buku-buku rekrutmen di perusahaan-perusahaan besar, baik itu mau Exxon, mau BP, di perusahaan energi dunia, hampir secara garis besar, poin terbesarnya adalah yang akan direkrut atau yang dicari adalah orang yang punya kompetensi. Nah, kompetensi ini dibagi dalam beberapa pillars. Kompetensi yang pertama, pillars yang pertama adalah kita harus punya ilmunya dulu. Ya, ilmu inilah yang bisa didapat sekarang lewat bangku kuliah, bangku sekolah, itu formal. Ilmu, kita bisa mendapatkan ilmu. Nah, para remaja, para milenial yang hadir, maka tuntutlah ilmu sampai ke ujung. Kalau masih S1, teruskan S2, kalau udah S2, S3, S3 lah ujungnya secara formal kita belajar. Dan itu baru sepertiganya. Ya. Kompetensi punya pilar yang kedua, sepertiganya lagi adalah skill. Ya. Nah, sayang skill ini tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dibaca. Skill hanya bisa dirasakan, ya, dilakukan sendiri. Ya. Yang ketiga adalah pengalaman. Ya. Juga pengalaman sama tidak ada obat yang kita minum kemudian kita punya experience 10 tahun. Nggak bisa. Dia adalah fungsi waktu, sehingga apa? 3 hal ini, ilmu bisa dicari, ilmu bisa dibaca, lewat apa? Sekarang ada Google, segala macam ilmu ada di Google, itulah mungkin sekarang sumber ilmu yang banyak yang bisa kita baca. Skill tidak bisa lewat baca, hanya bisa lewat dialami sendiri. Kemudian experience adalah fungsi waktu. Nah, dalam merekrut, baik dulu saya juga berkesempatan untuk merekrut, yang kita cari adalah orang yang punya ilmu, yang benar-benar belajar itu dengan secara formal, sehingga di industri migas itu banyak sekali di US itu yang bekerja di industri migas itu adalah orang yang berkualifikasi PhD, ya. Karena apa? Walaupun di industri banyak orang menduga kalau dia punya gelar PhD berarti dia di universitas. Tidak. Di industri migas itu banyak sekali, hampir saya boleh mengatakan 60% ya, mungkin lebih dari itu bergelar PhD, ya, terutama yang saya alami di Houston sana. Jadi tidak berarti kalau kita berilmu S3 berarti kita harus jadi dosen dan lain, tidak. Ya, bekerja di sektor real itu banyak sekali PhD-nya. Ya. Yang kedua yang harus kita punyai sebelum atau merekrut seseorang, yang kedua itu adalah dia adalah seorang yang trustworthy, ya, seorang yang bisa dipercaya. Ya, dan ini sangat penting. Seseorang yang bisa dipercaya itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, kalau kita kaya, ya, atau dari keturunan orang kaya, kemudian kita menjadi orang yang trustworthy, that's not the way. Trustworthiness itu dibangun lewat track record.
ya, maka penting sekali ya Pak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir itu menjaga yang namanya track record. Tidak bisa kita dengan uang membeli track record kita yang bagus, itu tidak bisa. Ya. Track record itu adalah tertulis ya dan tergantung dari fungsi waktu. Semakin panjang track record kita bahwa membuktikan bahwa kita seorang yang punya sifat trustworthiness ya, maka disitulah para agent-agent untuk human resources agent yang melihat bahwa track record-nya apa, kemudian dengan siapa dia bekerja, ya, apa yang pernah dihasilkannya, dan itu menjadi catatan tersendiri bagi orang-orang yang mencari pekerja yang bagus terutama di dunia bisnis saya, di dunia energi. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, terutama buat adik-adik yang masih panjang karirnya, jagalah track record. Ya, kalau di Indonesia mungkin track record itu tidak tercatat, tapi kalau di Amerika setiap track record, setiap record kita itu tercatat lewat apa yang dinamakan dengan credit score. Jadi seperti negara punya punya track record, misalnya sebuah negara triple B plus gitu ya untuk investment ratingnya. Di Amerika setiap orang juga di rating sesuai dengan rekod yang pernah dia perbuat. Misalnya ya sering menunggak kartu kredit atau sering tidak bayar sesuatu, maka itu tercatat semua. Nah, catatan-catatan itu di perusahaan itu diperbolehkan dibuka sebelum dia merekrut seseorang. Sewaktu dibuka punya catatan yang kurang bagus, maka disitulah karir kita atau kesempatan kita untuk bekerja menjadi lebih sedikit kalah dibandingkan orang yang punya track record yang bagus. Kira-kira itu Pak Fazli yang di-unmute Pak Fazli. Oh iya, terima kasih Pak Archandra. Gini, saya punya teman deputi BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, yang pada tahun lalu itu BKN ini merekrut, mentes 4 juta lebih calon ASN ya. Nah, dan mereka sudah punya sistem yang lebih mapan sekarang antara kognitif dengan yang non kognitif, dan tidak ada lagi hengki-pengki begitu orang lulus keluar dari ruangan tes sudah langsung ketahuan siapa yang lulus siapa yang tidak. Jadi nggak bisa diapa-apain oleh bupati, oleh gubernur, oleh menteri, hanya hasilnya aja berbicara. Nah, dari 4 juta itu Pak Chandra ada 130-an ribu orang yang lahir di Minang. Dia lihat yang 130-an ribu ini siapa yang mau bekerja di kabupaten-kabupaten di Minang sebagai ASN, kemudian siapa yang mau bekerja di kementerian, di berbagai kementerian di nasional, dan siapa yang mau bekerja di kabupaten dan provinsi lain di luar Minangkabau. Dan waktu dicek, ternyata kelulusan anak-anak kita itu hanya separuh dari kelulusan nasional. Jadi kelulusan nasionalnya sekitar 6, berapa persen, 6,8%. Anak-anak kita itu hanya sekitar 3, sekian. Untuk 3 bidang tuh, baik yang bekerja di Sumbar, maupun yang di kementerian, maupun juga yang di daerah yang lain di Indonesia. Saya tanya, apa masalahnya mereka kok sampai sedemikian rupa? Biasanya kita bangga mensuplai ASN itu kan, apalagi mereka juga BKN tanggung jawab juga untuk menerima, menseleksi pegawai di BUMN. Ternyata bukan kognitif. Kognitif anak-anak kita baik. Yang lemah mereka ternyata menurut analisa dan data yang dikeluarkan oleh Pak Suharman namanya dari BKN itu, mereka waktu dideskripsikan secara canggih dengan metodologi tertentu, niat dan kemampuan passion melayani itu kurang. Jadi itu yang kurang di orang Minang sekarang katanya. Dan kemudian kemampuan untuk membangun dan bersedia bersinergi, bekerja sama. Kemudian ada 2 lagi faktor yang dia sebutkan, yang menurut saya agak terhenyak.
Padahal itu adalah modal sosial kita di adat budaya Minang. Nah, apa yang terjadi? Kekuatan kita dulu yang melahirkan ASN-ASN yang dahsyat, yang menjadi eselon 1 di mana-mana, yang menjadi sekda di mana-mana, bukan hanya di Sumbar saja, di berbagai kementerian sampai ke Timur-Timur dulu itu ada ASN dari Minang. Karena tadi cara dia masuk cukup selektif dan dia cukup masif jumlahnya dan berkarir dengan baik, ada di mana-mana. Nah, waktu saya tanya, bagaimana dengan calon diplomat? Karena Pak Hasim Jalal dulu pernah mengorganisir duta-duta besar memberikan wawasan bagaimana cara masuk ke menjadi pegawai Kemlu, ke UNAN, ke UNP segala macam. Dan sampaikan oleh Pak Saremde, ini yang sayang Pak Wasi kan. 3 tahun terakhir katanya, dan yang tahun yang terbaru itu 38 yang melamar dari Sumatera Barat, yang sebagian ada lulus UNPAD, lulusan UGM segala macam. Tidak satu pun yang lulus. Padahal dulu diplomasi itu adalah lahan daripada lulusan-lulusan pendidikan orang Minang, baik yang di Minang maupun yang di Gajah Mada, di UNPAD. Nah, Pak Archandra kan banyak menulis akhir-akhir ini ya masalah ini. Ini gimana Pak Chandra melihatnya? Bagaimana ya Pak Fasdi ya? Saya ini masalah menulis dulu, menulis ini, ya. Ada waktu di mana saya diberi kesempatan sekarang untuk menulis, gitu. Banyak yang ide-ide yang bisa disampaikan. Namun demikian, dulu waktunya terbatas. Sekarang ada waktu. Ya, saya memanfaatkan untuk bisa menulis. Kadang-kadang idenya muncul, menulis nih kenapa nih isunya, ya. Terutama yang saya tulis adalah kaitannya dengan bidang energi, mungkin ada isunya, ya. Yeah. Jadi menyinggung masalah rendahnya. Mungkin kita bisa sebut soft skill-nya lah anak-anak muda kita ya. Soft skill-nya. Saya beberapa kali bertanya seperti ini Pak Faz. Sewaktu saya pulang, saya tanya kepada, kalau diberi saya diundang untuk bicara, untuk mengasih motivasi dan lain-lain. Kepada peserta saya tanya, pada tahun ini setelah misalnya ini sudah berapa bulan, misalnya bulan ke-8, tahun ini sudah berapa buku yang dibaca? Kita tanya sekarang. Pada peserta saya tanya, siapa yang sudah menamatkan sekian buku pada tahun ini? Itu hampir dikatakan tidak banyak yang membaca buku, baik itu mahasiswa, ya, yang menamatkan buku. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, sumber ilmu salah satunya itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah buku. Sementara, ya, generasi muda kita sekarang, mohon maaf gitu, ini bukan kritik ya, sumber ilmunya tuh ada di WhatsApp, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau negara lain, ya, anak-anaknya mulai dari TK atau SD itu sudah ditarget, setahun itu harus tamat 10 buku misalnya, ya. Kalau dia umurnya meningkat lagi, sekian buku harus tamat setahun. Ya, coba kita tanyakan sekarang kepada misalnya pegawai BUMN kita, apakah mereka punya waktu untuk membaca buku? Coba tanyakan. Ya. Terus tanyakan juga yang real seperti tadi, kapan terakhir pegang kalkulator? Sebagai seorang engineer, nggak pernah pegang kalkulator. Ya. Nah, Pak, saya engineer, iya. Cross ilmu yang saya selalu percaya seperti ini. Kalau kita dididik by training, by school dan lain-lain, itulah seorang engineer, ya, maka dalam perjalanan karir kita juga harus mampu belajar tentang financial, belajar tentang commercial, ya. Seorang Steve Jobs, ya, itu adalah orang yang mumpuni di technical dan juga komersial, ya. Seorang Bill Gates misalnya, dia paham betul apa itu yang namanya financial.
Sementara kita di Indonesia, kalau saya berkarir di bidang engineering, maka saya tidak perlu lagi belajar tentang financial. Bagi yang belajar financial, ya, maka diwajibkan untuk belajar masalah technical. Kenapa? Terjadilah deal bisnis, ya. Karena yang deal bisnis itu mungkin orang financial tidak mengerti technicalnya, terjadi ketimpangan dalam perjanjian bisnis yang banyak terjadi di Indonesia ini. Baik itu antar perusahaan di Indonesia juga dengan perusahaan asing. Kebanyakan perjanjian-perjanjian kita, ya, tidak saja lemah dari sisi teknikal, juga lemah dari sisi komersial. Saya bisa memberikan contoh-contoh, misalnya yang pernah saya alami adalah kasusnya Freeport misalnya, ya. Kasus kontrak yang mana lagi? Banyak sekali kontrak-kontrak kita yang lemah. Kenapa? Kita selalu melakukan segregasi antara pengetahuan teknikal dan pengetahuan komersial. Padahal dua-duanya ini menjadi pillars dalam menjalankan sebuah usaha. Itu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Archandra.